Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi, seringkali digunakan untuk melaporkan tindak pidana siber seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, hoax, atau ujaran kebencian. Berikut adalah proses pelaporan UU ITE beserta dasar hukumnya. Dasar hukum pelaporan UU ITE. Dasar hukum utama yang menjadi acuan dalam pelaporan dan penanganan kasus terkait UU ITE adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ini adalah undang-undang induk yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini merevisi beberapa ketentuan dalam UU ITE yang dianggap kontroversial, khususnya terkait pencemaran nama baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini adalah perubahan terbaru UU ITE yang bertujuan untuk menghadirkan keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik. Beberapa pasal yang sering menjadi dasar pelaporan antara lain. Pasal 27A UU ITE, terbaru, mengatur tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal melalui sistem elektronik. Pasal 28 UU ITE, mengatur tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28A UU ITE, terbaru, mengatur tentang ujaran kebencian yang didasarkan pada sara, gender, atau disabilitas. Pasal 29 UU ITE, mengatur tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui sistem elektronik. Proses pelaporan kasus UU ITE. Jika Anda menjadi korban dugaan tindak pidana siber yang diatur dalam UU ITE, berikut adalah langkah-langkah yang umumnya perlu Anda lakukan. 1. Kumpulkan bukti digital. Ini adalah langkah paling krusial. Segera amankan semua bukti digital yang berkaitan dengan kasus Anda. Bukti ini bisa berupa tangkapan layar, screenshot, dari percakapan, postingan, komentar, atau unggahan yang mengandung unsur pelanggaran. Tautan, URL, ke konten yang dilaporkan. Video atau rekaman suara, jika relevan. Data identitas pelaku, jika diketahui, nama pengguna, nama akun media sosial, nomor telepon, alamat email, DSB. Kronologi kejadian, catat waktu, tanggal, dan urutan peristiwa secara detail. Simpan bukti-bukti ini dengan rapi dan kronologis. Ingat, bukti digital bisa dengan mudah diubah atau dihapus, jadi segera amankan. 2. Siapkan saksi, jika ada. Jika ada orang lain yang mengetahui atau menyaksikan kejadian tersebut, siapkan mereka untuk memberikan keterangan sebagai saksi. 3. Datangi kantor polisi terdekat. Anda dapat melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, di kantor polisi terdekat, Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri. 4. Laporkan secara lisan atau tertulis. Secara lisan, Anda akan diminta untuk menjelaskan kronologi kejadian dan menyerahkan bukti-bukti yang telah Anda kumpulkan. Petugas akan membuat laporan berdasarkan keterangan Anda. Secara tertulis, Anda juga bisa datang dengan membawa laporan tertulis yang berisi kronologi, bukti, dan data pribadi Anda. 5. Berita acara wawancara, BAW. Setelah melapor, Anda mungkin akan diminta untuk memberikan keterangan lebih lanjut dalam bentuk berita acara wawancara, BAW, atau berita acara pemeriksaan, BAP, oleh penyidik. 6. Tahap penyidikan dan penuntutan. Setelah laporan diterima dan diproses, polisi akan melakukan penyidikan dengan mengumpulkan bukti tambahan, memeriksa saksi, dan melakukan analisis digital. Jika bukti cukup kuat, kasus akan dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan dibawa ke pengadilan. Alternatif pelaporan online. Beberapa institusi kepolisian juga menyediakan layanan pelaporan online. Patroli Siber Polri, Anda bisa mengajukan pengaduan kejahatan siber melalui website Patroli Siber, Patroli Siber, ID, Submit Report. Anda akan diminta untuk mengisi detail kronologi, detail pelaku, jika ada, jenis kasus, dan melampirkan bukti digital serta identitas diri, KTP. Dumas Presisi. Pengaduan masyarakat elektronik Polri. Anda bisa mengakses laman pengaduan masyarakat secara online melalui situs Polri Go, ID, Dumas atau aplikasi Dumas Presisi. Elabdu Kejaksaan. Laporan pengaduan masyarakat elektronik Kejaksaan juga menyediakan mekanisme pengaduan online di Elabdu, Kejaksaan Go ID Labdu. Hal penting yang perlu diperhatikan.
Jangan membalas dengan emosi. Hindari merespons konten negatif dengan balasan emosional yang bisa memperkeruh situasi atau bahkan membuat Anda sendiri terjerat masalah hukum. Jangan hapus konten yang berkaitan, bukti otentik sangat penting dalam proses hukum. Segera konsultasikan dengan profesional hukum. Pengacara dapat memberikan nasihat dan pendampingan yang tepat selama proses hukum. Pahami risiko dan konsekuensi. Proses hukum bisa memakan waktu dan biaya. Pertimbangkan juga opsi mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan jika memungkinkan. Melaporkan kasus UU ITE adalah hak setiap warga negara. Pastikan Anda memiliki bukti yang kuat dan memahami proses hukum yang akan berjalan. Itulah tata cara atau proses pelaporan UU ITE yang perlu diketahui. Semoga bermanfaat.